야, 완전 악발이네, 악발이. 근데 노형 진짜 대단하다. 현영 쉬는 날인데 조금씩 답변해. 부드러우면서 단단함. The Friends, apakah kamu juga seperti aku, salah satu penggemar drama Korea Itaewon Class yang lagi viral banget? Nah, sekarang nih aku mau bahas tentang Itaewon Class. Tapi apa hubungannya sama keuangan? Tenang aja, kalian semua akan tahu jawabannya sesaat lagi. Hai Zep Friends, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja seperti halnya kami di Zep Finance. Seneng banget akhirnya bisa ketemu lagi di Zep Finance TV karena kita sudah menjalankan working from home selama lebih dari sekian puluh hari. Nah, teman-teman semua, Zep Friends, kita kepingin tetap mengajak semua orang untuk sesemangat aku selama working from home juga memiliki kebiasaan baru yaitu nonton drama Korea. Zep Friends, jadi memang nih kebetulan teman-teman di Zep Finance ini ada beberapa orang yang sudah die hard banget adalah die hard drakor. Kemudian udah bujuk-bujuk harus nonton yang ini nih, katanya bakal seru banget. Nah, salah satunya ada drama Korea favorit aku yang aku juga lihat setelah lihat feeds Instagramnya Zep Finance. Jadi ada rekomendasi drakor dari Zep Finance yang katanya nih bisa belajar banyak tentang financials. Salah satunya adalah Itaewon Class. Dan memang ternyata rupanya bener keren banget, ya ampun Zep Friends, banyak banget yang bisa dipelajarin dari Itaewon Class selama 16 episode. Nah, kali ini Zep Friends aku akan sharing beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran key takeaways Financial Planning 101 ala Itaewon Class. Nah, Zep Friends, Financial Planning 101 ala Itaewon Class itu ternyata memberikan banyak banget hal untuk kita semua. Jadi yang paling pertama nih adalah you have to know what is your goal. Nah, seperti halnya pemeran utama di Itaewon Class yaitu si Park Sae-royi ini, dia memiliki long term goals yaitu selama 10 atau 15 tahun ke depan dia ingin memiliki bisnis, bahkan dia ingin bisa mengakuisisi Jangga Corporation yang merupakan istilahnya kayak enemy-nya dia gitu ya. Jadi dia punya long term goals dan untuk mencapai long term goals itu dia juga sudah menyusun strategi-strategi jangka pendek. Salah satunya adalah dia bilang dia kerja keras. Jadi dia di situ bercerita sebagai buruh nelayan, kemudian kerja di pabrik selama 7 tahun. Uangnya itu tidak dia gunakan untuk berfoya-foya Zep Friends, tetapi dia gunakan sebagai modal bisnis untuk membuat kedai danbam yang favorit itu, yang mana dia kumpulkan uangnya dari dia kerja selama 7 tahun. Selama masa itu berbagai godaan-godaan itu dia gak gubris. Jadi itulah pelajaran berharga, miliki long term goals supaya kita tahu arah tujuan keuangan kita mau jadi seperti apa. Yang kedua, hidup sesuai kemampuan. Zep Friends, pernah lihat nggak Park Sae-royi itu sampai ngerasa kesulitan banget dalam memenuhi hidup bulanan rumah tangganya? Kayaknya enggak ya. Tahu nggak kenapa? Karena kalau aku perhatikan selama 16 episode, Park Sae-royi itu punya budget bulanan yang dia patuhi banget. Jadi dia melupakan segala gengsi, segala macam godaan-godaan konsumtif demi dia bisa menjalankan perencanaan keuangannya untuk jangka panjang. Bukan berarti jadi dia hidupnya susah payah dan dia jadi tidak berteman. Dia tetap punya kehidupan sosial yang bagus banget. Dia tetap punya banyak teman, tetapi dia hidup sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, Zep Friends, kalau kalian juga mau menjadi orang sukses seperti Park Sae-royi, maka pastikan kalian mulai saat ini harus hidup sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Jangan lupa untuk selalu intip bagaimana mengalokasikan penghasilan yang sudah sering banget di-share oleh Mins di Instagram Zep Finance. Yang ketiga, saham untuk jangka panjang, bukan untuk trading.
Nah, Park Sae-royi itu ternyata juga adalah seorang investor yang dia sudah lakukan sejak dia masih usia muda. Jadi dia mendapatkan uang klaim asuransi jiwa saat ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi pada saat ayahnya pun masih di usia produktif. Tetapi Park Sae-royi tidak menggunakan uang itu untuk difoya-foyakan atau langsung digunakan bahkan untuk modal usahanya. Tetapi dia malah menginvestasikan uang tersebut ke dalam saham, salah satunya adalah saham Jangga Corporation yang dia beli di saat harganya sedang turun. Nah, Park Sae-royi sadar dia bukanlah seorang financial analyst dan dia juga bukan seorang feeling analyst. Jadi dia bekerja sama dengan fund manager kece yang juga adalah teman sekelasnya dulu tapi dia sempat nggak sadar, yaitu Lee Ho Jin. Nah, dari situlah ternyata dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa tetapi dalam jangka panjang. Nah, Zefran, setuju nggak kalau kita juga nanti akan membuatkan satu episode khusus untuk teman-teman yang kepingin menjadi investor yang mungkin saat ini belum pernah? Kita akan buat episode menjadi investasi pemula ala Park Sae-royi. Yang keempat, pelajaran berharga Financial Planning 101 yang bisa kita dapati dari Itaewon Class adalah di situ dipahami bahwa pentingnya asuransi jiwa. Jadi memang kita harus menyadari bahwa ternyata masyarakat di Korea Selatan sudah sangat-sangat paham mengenai pentingnya berinvestasi dan juga pentingnya memiliki asuransi jiwa. Jadi mereka sudah paham betul bahwa hal ini harus dipisahkan karena investasi itu adalah untuk masa depan, sedangkan asuransi jiwa itu adalah untuk memitigasi resiko bila mana si pencari nafkah atau si penanggung hidup meninggal dunia berpulang kehilangan penghasilan di masa produktif. Dan pada saat itu ceritanya saat Park Sae-royi masih di bangku sekolah, ayahnya berpulang. Kemudian ayahnya ternyata memiliki asuransi jiwa. Nah, dari polis asuransi jiwa tersebut, Park Sae-royi sebagai ahli warisnya mendapatkan klaim asuransi jiwa berupa uang tunai. Nah, uang tunai itu yang kemudian digunakan oleh Park Sae-royi untuk diinvestasikan. Jadi disitulah arti penting memiliki asuransi jiwa, terutama untuk kita-kita nih yang memang telah memiliki tanggungan. Jadi kalau Zep Friends adalah orang tua yang sudah memiliki anak, kemudian anaknya saat ini juga masih usianya di bawah usia sekolah yang seperti antara 0 hingga 21 tahun, maka sangat penting bagi orang tua untuk memiliki asuransi jiwa bagi anak-anaknya dan juga pasangan hidupnya. Yang kelima, invest in people in terms of business. Nah, ini juga pelajaran yang banyak sekali didapati oleh saya sih sebenarnya ya, karena kebetulan kan saya juga di sini bertugas sebagai co-founder dari Zep Finance. Jadi banyak banget sih pelajaran berharga tentang bisnis yang saya dapati dari Itaewon Class ini. Nah, Zep Friends, ternyata di Itaewon Class dijelaskan juga bahwa ternyata kesuksesan sebuah bisnis itu juga dipengaruhi oleh siapa saja yang bekerja di balik itu. So for that mereka bilang invest in people, not invest in business, because business is actually all about the people. Jadi pada saat people-nya itu happy, bisa produktif, maka dengan kata lain bisnisnya juga akan berjalan dengan sangat baik. Nah, Zep Friends, ini ternyata aku percaya betul loh bahwa ini memang kejadiannya seperti itu. Karena yang namanya tantangan dalam menjalankan bisnis itu pasti banyak banget. Dan pada saat semua yang ada di bisnis itu bisa bersatu padu dan percaya dengan tujuan akhirnya, maka bisnisnya tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ini juga nih yang dilakukan oleh Park Sae-royi pada saat melihat salah satu anggota timnya seperti kayak demotivasi atau mungkin kurang bagus ya. Waktu itu Hyun-gi itu hampir dipecat karena katanya makanannya nggak enak gitu. Alih-alih dipecat, Park Sae-royi malah menaikkan gajinya 2 kali lipat, tetapi memberikan tanggung jawab 2 kali lipat dan mengajak dia untuk kerja keras 2 kali lipat. Dan alhasil di episode-episode yang terakhir, Hyun-gi bahkan berhasil memenangkan gelar seperti kayak top chef, master chefnya Korea Selatan untuk koki-koki kedai pub di sana. Kan luar biasa banget ya. Disitulah aku belajar banget bahwa Park Sae-royi percaya satu, bahwa dia harus invest time and everything to his people. Yang kedua, dia percaya bahwa setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan lebih, sehingga alih-alih dia mematahkan kemampuan itu, dia malah terus menggosok kemampuannya.
Nah, ini yang memang menjadi pelajaran banget ya untuk kita semua business owner, apalagi di masa-masa krisis. Yang namanya bisnis itu nggak akan bisa bertahan kalau kita tidak memiliki semangat dan daya juang yang sama. Jadi ini pelajaran berharga banget pada saat kita menginvestasikan semua yang kita miliki dalam sebuah bisnis, maka kita juga harus invest in the people. Nah, Zep Friends, itulah 5 Financial Planning 101 yang berhasil kami rangkum di Zep Finance untuk teman-teman semua. Jadi Zep Friends, yang namanya nonton film, TV series, drama Korea, itu sebetulnya tinggal kita pilih aja kok. Ternyata kita bisa belajar keuangan dari banyak hal, bukan hanya dari buku yang pening-pening gitu ya. Jadi dari hal-hal yang sifatnya menyenangkan, seperti Itaewon Class, kita juga bisa mendapatkan banyak sekali faedah-faedah pelajaran finansial yang berharga untuk kita semua. Dan pastinya karena kita mempelajarinya dari sebuah film atau sebuah TV series yang menyenangkan, itu sangat relate banget ya dengan kehidupan kita semua. Nah, Zep Friends, jangan lupa di Zep Finance kita juga punya banyak banget kelas-kelas yang sekarang juga Zep Friends bisa ikuti secara online. Kita ada Popstock yang rajin-rajin nonton Instagram, nanti kita akan sering bikin live Instagram dalam bentuk Popstock. Kita juga sering sharing dalam bentuk kelas online yang kita sebut Pops Online. Jangan lupa untuk selalu bisa belajar bareng Zep Finance mengenai banyak hal tentang keuangan supaya kita semakin baik dalam mengelola keuangan kita, Zep Friends. Nah, Zep Friends, kalau kamu suka episode yang seperti ini, jangan lupa untuk share juga di kolom komentar supaya bikin kami di Zep Finance makin semangat lagi untuk memberikan tips-tips keuangan yang lainnya. Jangan lupa ya untuk selalu subscribe dan juga like episode yang seperti ini nih ya, dan share kepada teman-teman Zep Friends semua. Zep Friends, aku doakan semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat menjalankan Financial Planning 101 seperti halnya Pak Sairoi dan teman-temannya yang tidak pernah pantang mundur menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Zep Friends, hidup itu memang selalu penuh dengan tantangan. Kita memang selalu diminta untuk berjuang. Kita punya ilmunya, kita ikhtiar sebaik-baiknya, kita berdoa dan kita berjuang sekencang-kencangnya, tapi hasil akhirnya kita harus berserah dan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Percaya saja, semoga Indonesia cepat pulih dari berbagai krisis yang sedang dialami dan kita semua akan kembali sebagai manusia yang lebih baik lagi ke depannya dan memiliki masa depan yang indah dan sejahtera. Zep Friends, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama Zep Finance TV.